calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Perkenalkan, saya Umi Fauzia, SMA Muhammadiyah Amin, Kota Sorong. Saya Florensa Afun, SMA Ampera, Kota Sorong. Saya Marcelina Aceh dari SMP Itasrios, Kota Sorong. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Flo. Siang, Ya, Bu. apa kabar hari ini? Luar biasa, Bu. Masya Allah ya. Hari ini rencananya ada sesi coaching Bu ya. Ya, betul oke. sekali, Bu. Ya, hari ini saya bertindak sebagai supervisor Bu. Ya, jadi sebelum sesi coaching ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Bu ya. Ya, yang pertama adalah rubrik penilaian Bu ya. Jadi nanti akan ada rubrik penilaian tentang percakapan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, dari situ kita bisa nanti mengambil beberapa hal yang sudah berjalan baik dan perlu ditingkatkan ataupun yang belum gitu Bu. Ya. Baik Bu, dari sesi coaching yang akan dilakukan kali ini, apa sih kompetensi yang akan dikembangkan nih? Kan kita tahu ya kalau kompetensi coaching itu ada 3 Bu ya. Ada hadir utuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 ini apa yang akan Ibu kembangkan? Iya Bu, dari 3 yang tadi Ibu Umi sudah sampaikan kepada saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana saya mendengarkan aktif saat coach itu berbicara. Oke baik. Kemudian nih, bagian mana dari sesi coaching? Kan sesi coaching itu panjang nanti ya. Nah, bagian mana nih yang Ibu Flo ingin saya amati nih Bu? Ya, khusus saja spesifik di bagaimana saya mendengarkan coach saya menyampaikan persoalannya. Oke baik-baik. Nah sekarang nih, kan tadi fokusnya ke mendengarkan aktif Bu ya. Kompetensi mendengarkan aktif itu untuk Bu Flo sekarang nih, itu kemampuannya sampai di mana nih Bu nih? Apa yang sudah dipunyai gitu, sehingga perlu dikembangkan lagi? Jadi kemampuan mendengarkan aktif saya sendiri, saya rasa masih harus saya kembangkan sehingga yang ingin saya Ibu amati untuk saya di sini adalah tentu saja kemampuan mendengar secara aktif, sehingga itu yang akan saya pakai ke depannya untuk mengembangkan apa yang sudah saya miliki. Oke baik. Jadi harapannya nih Bu, setelah kita coaching kemudian diobservasi ya Bu ya. Harapannya apa nih dari Bu Flo nih setelah saya nanti mengobservasi Bu Flo nih dalam sesi coaching ini? Saya bisa menjadi pendengar yang baik saat menjadi seorang coach. Saya dapat menggali kreativitas daripada coach sehingga coach dapat menemukan apa yang menjadi solusi atas persoalan yang nanti dihadapi. Oke baik-baik. Baik Bu, jadi selamat mengcoaching ya Bu ya. Selamat melakukan sesi coaching hari ini. Semoga semua berjalan dengan baik sesuai alur tirta, berpedoman pada mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Sehingga tujuan dari coaching hari ini bisa tercapai. Baik, Ya. terima kasih. Ya, saya tunggu nanti kabar baiknya. Nah, nanti setelah sesi coaching hari ini kita ketemu lagi untuk mendiskusikan proses coaching yang sudah terjadi. Ya, oke. Semangat Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Bu Aceh. Selamat siang juga Ibu Flo. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, sehat-sehat. Saya ketemu dengan Bu Aceh saat ini. Kemarin sesuai dengan apa yang kita bicarakan ya. Hari ini ada ya yang mau Ibu Aceh sampaikan kepada saya. Iya Ibu, betul Ibu. Ya, jadi begini Bu ya. Ya dimana ini berkaitan dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu. Ya dimana rekan-rekan di sekolah ini masih dalam melakukan pembelajaran Ibu, masih begitu-begitu saja, masih menggunakan ceramah dan ceramah terus, akhirnya murid-murid pada bosan Ibu begitu.
jadi dia tidak senang karena pembelajaran yang begitu-begitu saja tidak bervariatif. Jadi yang menjadi persoalan saat ini adalah sesuatu yang kurang menyenangkan ya untuk Bu Aceh, dengan melihat rekan sejawat yang kurang menggunakan metode-metode yang bervariatif ketika dalam melakukan pembelajaran ya. Iya. Apa yang menjadi harapan Bu Aceh untuk percakapan kita saat ini? Ya, jadi yang menjadi harapan saya setelah melakukan percakapan Ibu hari ini Bu, di mana saya pinginnya supaya nanti rekan-rekan di sekolah itu bisa mengalami suatu perubahan sehingga di dalam melakukan pembelajaran itu Ibu bisa bervariatif sehingga tadi anak-anak tidak bosan Ibu gitu. Oh iya. Jadi dalam suatu proses pembelajaran itu bisa berhasil dan menjadi ukuran untuk Bu Aceh itu, kira-kira pembelajaran itu harus seperti apa bisa dikatakan berhasil? Ya, menurut saya pembelajaran itu dikatakan berhasil jika pada saat kita melakukan pembelajaran di dalam kelas Ibu, anak-anak itu bisa senang. Nah, dengan adanya rasa senang yang anak-anak rasakan itu Ibu, contohnya kalau kita melakukan sesuatu terus kita senang Ibu ya, otomatis kan kita bisa paham. Tetapi kalau kita tidak senang, tidak suka sama gurunya, otomatis kita tidak senang Ibu gitu. Jadi itu yang saya harapkan, bagaimana supaya anak-anak itu pada saat kita masuk dalam kelas, semua guru-guru yang ada ini Ibu bisa dengan cara-cara yang bagus Ibu, bervariatif, otomatis kan anak-anak bisa fokus gitu. Iya. Baik sekali itu Bu Aceh. Apa ada cara lain yang Ibu pikirkan selain cara-cara yang tadi sudah Ibu sampaikan kepada saya? Ya, jadi cara yang harus saya lakukan ya, yang pertama mungkin harus berkonsultasi dengan kepala sekolah. Ya, kemudian kebetulan ada teman di sekolah Ibu ya yang pintar dalam IT begitu. Jadi nanti saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat ini supaya bisa membantu rekan-rekan yang belum yang masih itu tadi Bu, yang masih ceramah-ceramah terus dalam belajar supaya bisa bervariasi lah begitu. Oh baik, itu sekali. Apa kira-kira yang menjadi rencana Ibu ke depan? Mungkinkah ada orang yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi masalah ini? Iya, jadi rencana yang saya akan lakukan, yang pertama Ibu tadi saya akan konsultasi dengan kepala sekolah. Terus ya, yang berikutnya saya akan berbicara dengan rekan-rekan sejawat. Nah, itu rencana Ibu ya yang saya akan lakukan. Saya akan mendapat minta pendapat atau saran dari kepala sekolah apa yang saya harus lakukan. Nah, karena ini kan untuk anak-anak Ibu begitu. Jadi saya maunya itu supaya apalagi kami masuk siang Ibu, ya masuk siang. Jadi memang kalau kita mau ceramah-ceramah begitu mengantuk anak-anak Ibu. Jadi saya maunya itu yang anak-anak itu senang, pulang dengan happy begitu Ibu ya. Gitu. Baik sekali itu Bu, dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu luar biasa sekali sudah memikirkan hal itu untuk kepentingan murid-murid ya. Apalagi sudah masuk di siang hari, memang harus banyak mencoba metode-metode baru dalam proses pembelajaran agar anak-anak itu merasa nyaman ketika menerima pembelajaran. Baik Ibu, tadi saya sudah mendengarkan apa yang Ibu akan rencanakan ke depannya ya. Sudah sangat baik sekali. Saya support Ibu. Dari metode yang Ibu tadi sudah sampaikan, yang bervariasi
tingkat keberhasilan ketika ibu melakukan hal tersebut sampai berapa dari ukuran 1 sampai 10? Iya, terima kasih Ibu ya. Jadi kalau saya bisa, saya maunya berada di level 7 ya. Setidaknya di level 7 karena itu tadi ya, untuk mau merubah ini kan agak susah ya. Jadi memang butuh proses yang panjang lah begitu. Membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini setidaknya kita bisa mencapai level 7 lah Ibu. Adakah orang yang nanti membantu ibu dalam melakukan hal tersebut? Iya, tentunya kalau membantu Ibu, jujur saya tidak bisa kalau sendiri ya. Jadi otomatis nanti saya akan minta rekan-rekan sejawat, kalau bisa juga kepala sekolah supaya terlibat, karena ini kan untuk siswa Ibu ya. Jadi saya akan minta bantuan dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat Ibu. Iya, jadi Bu, saya sudah catat di sini ya. Kita pembicaraan kita hari ini, Ibu sangat mengharapkan adanya perubahan metode pembelajaran bagi rekan-rekan sejawat Ibu, dan saya berharap semua yang tadi menjadi rencana Ibu itu akan bisa terlaksana ke depannya ya. Ya, wah luar biasa ini Bu Flo sudah melakukan coaching ya untuk hari ini. Nah, pasca coaching akan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Bu ya. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur ketercapaian indikator yang sudah direncanakan tadi ya. Oke, pertanyaan pertama nih, bagaimana Bu Flo menilai penampilan dalam coaching tadi? Apakah kompetensinya sudah tercapai? Saya rasa sudah ya Bu, karena saya sudah berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach tadi, sesuai dengan indikator yang tadi saya sampaikan kepada Ibu. Ya, oke, berarti Ibu Flo sudah menilai bahwa sudah berhasil Bu ya? Iya. Oke, dengan tadi mendengarkan secara aktif. Apakah boleh Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama sesi coaching tadi? Boleh Bu. Oke. Baik, jadi dari keseluruhan proses coaching tadi, alur Tirta sudah terlaksana dengan baik, Bu ya. Ibu sudah hadir utuh untuk coaching, kemudian sudah mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang Ibu ambil dari kata kunci yang diambil dari pernyataan-pernyataan dan cerita dari coaching. Kemudian namun ada beberapa hal yang masih perlu dikembangkan Bu ya. Misalnya tadi saat saya mengamati Ibu masih beberapa kali terfokus untuk melihat HP gitu ya Bu ya. Sebenarnya kalau merujuk ke standar seharusnya kan kita harus hadir utuh, boleh mencatat sedikit gitu Bu ya, dan meninggalkan hal-hal yang sekiranya akan mengganggu fokus kita untuk mendengarkan coaching. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu nih dari yang saya sudah amati tadi? Terima kasih Bu buat masukannya. Kedepannya itu saya akan memperbaiki lagi apa yang berdasarkan apa yang menjadi pengamatan Ibu tadi, supaya kedepannya saya berusaha untuk menjadi seorang coach yang baik, untuk bisa mendengarkan dan fokus dengan coaching yang berada bersama-sama dengan saya. Oke. Terus kemudian rencana tindak lanjutnya ini apa Bu? Saya akan melihat apa yang tadi sudah menindaklanjuti dengan mengamati lagi apa yang nanti persoalan yang tadi telah disampaikan oleh coach ke depannya itu, dan melihat bagaimana tingkat keberhasilan dalam
mempraktekkan solusi yang tadi sudah Koci sampaikan kepada saya. Oke baik, jadi dari diskusi kita hari ini ya Bu ya tentang proses coaching tadi, berarti apa sudah terbayang gitu Bu yang akan dilakukan gitu pada sesi-sesi coaching berikutnya untuk menambah atau meningkatkan performa gitu Bu di yang tadi Bu sebutkan tadi. Apa kemudian siapa yang akan terlibat untuk meningkatkan kompetensi yang tadinya ingin Ibu tingkatkan tadi? Tentu saja Bu, saya akan tetap berusaha untuk melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan menjadi mitra, bisa berkreatif dan memaksimalkan potensi coach yang tadi, sehingga kompetensi inti yang diharapkan itu pasti akan bisa mencapai keberhasilan nanti. Oke baik. Baik Bu, jadi sudah ada rencana tidak lanjut untuk mengembangkan lagi ya, memperdalam kompetensi coaching Bu ya pada sesi-sesi berikutnya. Baik Bu, sebagai penutup nih, sekarang pendapat Ibu ya, atau dari sesi coaching yang sudah dilakukan tadi dengan Bu Aceh gitu, apa yang bisa didapatkan Ibu dari sesi tadi nih Bu? Pelajaran apa yang bisa didapatkan Ibu? Pelajaran yang bisa saya dapatkan itu harusnya saya bisa menerapkan dalam melakukan proses coaching. Saya itu harus bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching, terus melakukan atau menerapkan alur tirta dalam proses coaching, sehingga segala sesuatu yang diharapkan itu bisa tercapai dengan baik, mengembangkan teknik-teknik yang baik dalam proses coaching ke depannya untuk memaksimalkan pelayanan saya untuk sang coach. Oke baik. Oke baik, jadi setelah ini di sesi-sesi coaching berikutnya saya berharap Ibu Flo lebih mengembangkan lagi ya. Jadi harapannya kompetensi-kompetensi coaching ini bisa lebih dikembangkan, bisa dipermantap gitu ya, sehingga nanti pada sesi-sesi coaching berikutnya dengan rekan-rekan sejawat kita di sekolah sudah berjalan gitu dengan baik gitu ya, alur tirta, mendengarkan dengan rasa, semua sudah berjalan dengan baik. Oke Bu, jadi mungkin dari saya cukup begitu Bu ya sebagai supervisor. Nanti saya akan tunggu kabar berikutnya. Kalau ketika ingin saya menjadi supervisor lagi, saya akan bersedia. Ibu kabari saja kapan ada sesi coaching, sehingga nanti apa yang kurang kita bisa perbaiki bersama-sama. Begitu ya Bu Flo ya. Baik. Ya, terima kasih banyak Bu. Selamat siang.